warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Dwi Novarina dari Program Studi Pendidikan IPA FKIP Universitas Jember. Sebelum memulai pemaparan materi hari ini, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Selesai. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan semangat kalian ya. Jangan lupa pula siapkan buku catatan agar kalian bisa mencatat materi yang telah Ibu sampaikan. Sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya mengenai subbab materi genetik. Kira-kira apakah ada yang ingat materi genetik itu terdiri dari apa? Materi genetik terdiri dari kromosom, gen, DNA, dan RNA. Setelah melihat video sebelumnya atau video yang telah ditampilkan, ada sebuah pertanyaan, bagaimana jika tanaman yang tinggi disilangkan dengan tanaman yang pendek? Tapi sebelum itu, kita melihat tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu peserta didik dapat membedakan persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid dengan benar. Gambar di samping merupakan foto dari Bapak Genetika atau Gregor John Mendel. Mendel mengemukakan mengenai hukum pewarisan sifat, di mana Mendel melakukan penelitian dengan kacang ercis atau kacang polong. Mengapa Mendel menggunakan kacang ercis atau kacang polong? Mengapa tidak menggunakan kacang-kacangan yang lainnya? Jadi, Mendel menggunakan kacang ercis karena beberapa hal, yaitu mudah dibedakan karena memiliki banyak sifat yang berbeda. Contohnya, kisut dan tidak kisut, dan warna hijau dan warna kuning. Yang kedua, dapat melakukan penyerbukan sendiri. Yang ketiga, mudah melakukan penyerbukan sila. Yang keempat, mempunyai daur hidup yang relatif pendek. Dan yang kelima, mempunyai keturunan yang banyak. Mendel melakukan 2 persilangan, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid merupakan persilangan dari 2 individu dalam satu spesies yang mempunyai satu sifat yang berbeda. Sedangkan untuk persilangan dihibrid merupakan persilangan 2 individu yang memiliki 2 sifat yang berbeda. Hukum pewarisan sifat ada 2, yaitu hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Untuk hukum 1 Mendel, pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel atau variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya, genotip suatu tanaman yaitu B besar B kecil, dan gamet yang terbentuk dari segregasi ini akan membentuk B besar dan B kecil. Apakah masih ingat genotip itu apa?
Genotip sendiri merupakan keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Untuk Mendel atau hukum segregasi ini biasanya berciri khas dengan persilangan monohibrid. Berikut contoh dari hukum satu Mendel. Asal dari dua individu ini yaitu tanaman yang tinggi disilangkan dengan tanaman yang pendek. Maka gamet yang terbentuk yaitu T besar dan T kecil. Filial satu yang diperoleh yaitu T besar, T kecil, yaitu tanaman tinggi. Jika filial satu disilangkan dengan sesamanya, maka terbentuk, kita bisa melihat tabel di samping, yaitu T besar, T kecil disilangkan dengan T besar, T kecil. Jika kita melihat tabel, T besar disilangkan dengan T besar akan membentuk T besar, T besar. Dan T besar disilangkan dengan T kecil akan membentuk T besar, T kecil. Dan T kecil disilangkan dengan T besar akan membentuk T besar, T kecil. Dan T kecil disilangkan dengan T kecil akan membentuk T kecil, T kecil. Dari tabel persilangan, maka diperoleh hasil fenotip yaitu 3:1. Ingat, fenotip itu sifat yang tampak. 3:1 berarti 3 untuk tanaman yang tinggi, 1 untuk tanaman yang pendek. Sedangkan hasil genotipnya yaitu 1:2:1. 1 untuk T besar, 2 T besar, T kecil, 1 T kecil, T kecil. Setelah membahas hukum satu Mendel atau hukum segregasi, selanjutnya yaitu hukum 2 Mendel atau hukum asortasi bebas. Hukum 2 Mendel atau hukum asortasi bebas, di mana dari kedua induk akan mengelompok, sehingga sifat keturunannya didapatkan hasil perpaduan dari kedua induknya. Misalnya, genotip dari hewan yaitu T besar, T besar, H besar, H besar, dan T kecil, T kecil, dan H kecil, H kecil, di mana gamet yang terbentuk yaitu T besar, H besar, dan T kecil, H kecil. Contoh persilangan di hibrid ini yaitu sebuah domba yang berbulu lebat dan kasar disilangkan dengan domba yang berbulu halus dan tipis. Jika kita melihat di samping, parentalnya bisa kita tulis yaitu T besar, T besar, H besar, H besar untuk domba berbulu lebat dan kasar. Disilangkan dengan T kecil, T kecil, H kecil, H kecil untuk domba berbulu tipis dan halus. Gamet yang terbentuk yaitu T besar, H besar disilangkan dengan T kecil, H kecil, dan membentuk filial satu yaitu T besar, T kecil, H besar, H kecil, yaitu domba berbulu lebat dan kasar. Jika filial satu disilangkan dengan sesamanya yaitu T besar, T kecil, H besar, H kecil, maka kita bisa melihat hasil keturunannya yaitu kita bisa melihat tabel persilangan di samping. T besar, H besar, T kecil, H besar, T besar, H kecil, dan T kecil, H kecil. Disilangkan juga dengan sama yang seperti di samping ini. T besar, H besar, T besar, H kecil, T kecil, H besar, dan T kecil, H kecil. Sama persilangannya dengan persilangan monohibrid. Jadi, T besar, H besar disilangkan dengan
T besar, H besar. Maka membentuk T besar, T besar, H besar, H besar. Hasil persilangan dari T besar, T kecil, H besar, H kecil dengan T besar, T kecil, H besar, H kecil, fenotip yang diperoleh yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1, di mana 9 untuk domba berbulu tebal dan kasar, 3 domba berbulu lebat dan halus, 3 untuk domba berbulu tipis dan kasar, sedangkan 1 domba berbulu tipis dan halus. Hasil genotip yang diperoleh yaitu 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1, di mana 1 untuk T besar, T besar, H besar, H besar, 2 untuk T besar, T besar, H besar, H kecil, 2 untuk T besar, T kecil, H besar, H besar, 4 untuk T besar, T kecil, H besar, H kecil, 1 untuk T besar, T besar, H kecil, H kecil, 2 untuk T besar, T kecil, H kecil, H kecil, 1 untuk T kecil, T kecil, H besar, H besar, 2 untuk T kecil, T kecil, H besar, H kecil, dan 1 untuk T kecil, T kecil, H kecil, H kecil. Jadi, kesimpulan dari materi hari ini yaitu hukum pewarisan sifat ada 2, yaitu hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Hukum 1 Mendel dikenal dengan hukum segregasi, sedangkan hukum 2 Mendel dikenal dengan hukum asortasi bebas. Dan persilangan dibagi menjadi 2, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Untuk persilangan monohibrid sendiri, hasil fenotipnya yaitu 3 banding 1, dan genotipnya yaitu 1 banding 2 banding 1. Sedangkan untuk persilangan dihibrid, hasil fenotipnya yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Sedangkan untuk genotipnya yaitu 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Sekian penjelasan materi dari Ibu. Tetap semangat, tetap menjaga kebersihan dan kesehatan kalian. Belajar IPA itu menyenangkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.